Sekarang saya akan mulai melanjutkan membacakan Anda buku dengan judul Six Thinking Hats, Kelola Rapat Lebih Baik dan Buat Keputusan Lebih Cepat oleh Edward de Bono. Bab 39. Pemikiran Topi Biru. Desain program. Setahap demi setahap, perangkat lunak untuk pemikiran, koreografi. Komputer memiliki perangkat lunaknya yang memberitahu mereka apa yang harus dilakukan di setiap saat. Tanpa perangkat lunak, komputer tidak bisa berfungsi. Salah satu kegunaan dari pemikiran topi biru adalah merancang perangkat lunak untuk pemikiran tentang hal tertentu. Sangatlah mungkin memiliki struktur tetap yang bisa diterapkan ke segala situasi. Yang ingin saya cermati pada bab ini adalah perangkat lunak pesanan yang dirancang untuk setiap situasi. Contoh, kita akan memulai dengan pemikiran topi biru untuk merancang program yang ingin kita ikuti. Ini situasi yang tidak biasa. Dari mana kita memulai? Apa yang seharusnya kita pikirkan? Pada akhir bab terakhir, saya menyebutkan bahwa seringkali pemikiran 6 topi akan terdiri atas intervensi-intervensi berkala selama berlangsungnya diskusi biasa atau jenis pemikiran argumentasi. Akan ada permintaan-permintaan berkala untuk jenis pemikiran spesifik yang disimbolkan oleh topi berpikir. Di sini saya ingin memperhatikan kemungkinan program formal yang menunjukkan urutan langkah-langkah. Ada tarian bebas yang para penarinya berimprovisasi dari waktu ke waktu untuk mengekspresikan keseluruhan tema. Lalu ada balet formal yang setiap langkahnya ditentukan dengan tepat oleh koreografi. Aspek koreografi dari pemikiran topi biru inilah yang saya bicarakan di sini. Tetapi saya tidak ingin pembaca berpikir bahwa inilah cara pemikiran 6 topi seharusnya dipakai sepanjang waktu. Saya juga ingin memperjelas, sebagaimana telah saya lakukan sebelumnya, bahwa program topi biru dapat meliputi lebih banyak lagi aspek pemikiran, lebih daripada sekedar 6 topi. Contoh, kita harus memulai dengan menganalisis seluruh faktor yang harus kita pertimbangkan dalam mendesain ini pakaian anak-anak. Kita harus memulai dengan memetakan bidang-bidang kesepakatan, bidang-bidang ketidaksepakatan, dan bidang-bidang ketidakrelevanan dalam perselisihan ini. Programnya akan berbeda-beda dari satu situasi ke situasi lainnya. Program untuk penyelesaian suatu masalah akan berbeda dari program yang digunakan untuk mendesain sebuah kapal. Program negosiasi tidak akan sama dengan program keputusan. Bahkan di dalam bidang pengambilan keputusan, program yang digunakan untuk satu keputusan bisa berbeda dari program yang digunakan untuk keputusan lain. Pemikir topi biru membuat programnya agar sesuai dengan situasinya. Sebagaimana seorang tukang kayu merencanakan bagaimana dia akan membuat sebuah kursi atau lemari. Jika pokok persoalannya adalah pokok persoalan yang terhadapnya si pemikir memiliki perasaan kuat, maka akan masuk akal untuk mendahulukan pemikiran topi merah di program. Hal ini akan memunculkan perasaan-perasaan dan membuatnya kelihatan. Tanpa pemikiran topi merah, setiap orang bisa berusaha mengungkapkan emosinya secara tidak langsung melalui cara lain, seperti pemikiran topi hitam yang berlebihan. Begitu emosi-emosinya menjadi terlihat, maka seorang pemikir merasa lebih bebas darinya. Bahkan mungkin ada tekanan lebih pada pemikir itu untuk bersikap objektif. Langkah berikutnya bisa saja pemikiran topi putih, sehingga seluruh informasi yang relevan bisa disampaikan. Biasanya perlu untuk kembali ke pemikiran topi putih sesekali sebagai semacam rutin tambahan guna memeriksa hal-hal yang berbeda. Pemikiran topi kuning lalu digunakan untuk menyampaikan proposal dan usulan yang ada.
Bisa jadi ada kondisi saling mempengaruhi di antara pemikiran topi biru dan pemikiran topi kuning. Karena pemikiran topi biru mengajukan pertanyaan dan menunjukkan dengan tepat bidang-bidang masalah. Pemikiran topi putih juga bisa menyampaikan pendekatan terbaru terhadap masalah. Contoh, berikut ini apa yang sudah kita lakukan dalam situasi-situasi ini di masa lalu. Pendekatan tradisional sudah kalian ketahui semua. Meski begitu, saya akan mengulanginya. Pemikiran topi biru bisa menentukan bidang pemfokusan yang memerlukan konsep-konsep baru. Pemikiran topi hijau lalu akan mencoba menghasilkan beberapa konsep baru. Secara bergantian, bisa jadi ada waktu topi hijau formal yang saat itu setiap pemikir individual menjalankan jeda kreatifnya sendiri. Contoh, saya ingin melihat apakah mungkin ada cara-cara lebih sederhana untuk menyesuaikan pembayaran premium dengan aliran uang individual. Harus ada cara lebih baik dalam menjual buku. Saya ingin mengtopi hijaukan hal itu. Pada saat ini pemikiran topi biru yang singkat akan mengatur proposal-proposal yang ada, sehingga ada daftar resminya. Proposal-proposal itu lalu bisa dimasukkan ke dalam kategori yang berbeda-beda. Proposal yang memerlukan penilaian individual, proposal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, proposal yang hanya perlu diperhatikan. Gabungan antara pemikiran topi putih, topi kuning, dan topi hijau sekarang bisa berlangsung untuk mengembangkan dan meningkatkan setiap proposal. Inilah tahap pemikiran konstruktif. Gabungan antara pemikiran topi putih, topi kuning, dan topi hijau sekarang bisa berlangsung untuk mengembangkan dan meningkatkan setiap proposal. Inilah tahap pemikiran konstruktif. Pemikiran topi kuning yang murni sekarang digunakan untuk memberikan penilaian positif terhadap setiap alternatif yang dipandang sebagai kemungkinan serius. Pemikiran topi hitam sekarang digunakan dalam pengertian pemeriksaan yang teliti. Tujuan pemikiran topi hitam adalah menunjukkan alternatif-alternatif mana saja yang mustahil atau tidak dapat dipakai. Pemikiran topi hitam juga bisa meragukan nilai alternatif-alternatif yang bisa dipakai. Pemikiran topi kuning dan topi hijau sekarang digunakan untuk menyempurnakan tujuan-tujuan yang dibuat dengan pemikiran topi hitam, yaitu kesalahan dikoreksi, kelemahan disingkirkan, masalah dipecahkan. Ada pemeriksaan topi hitam yang lebih lanjut untuk menunjukkan risiko, bahaya, dan kekurangan. Selanjutnya, bisa menyusul daya tarik topi biru yang menyatukan tinjauan umum dari apa yang telah dicapai dan juga mengorganisir strategi pilihan rute. Pemikiran topi merah sekarang menyusul untuk memungkinkan para pemikir mengutarakan perasaan mereka mengenai pilihan-pilihan yang ada. Prosedur pilihan kini menyusul sebagai gabungan dari pemikiran topi kuning dan hitam, mencari alternatif-alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan. Terakhir, sesi topi biru merencanakan strategi untuk pemikiran tentang implementasi. Semua ini mungkin kelihatannya menjadi urutan yang agak kompleks, tapi pada praktiknya, setiap tahapan berjalan secara alami ke tahapan selanjutnya, seperti mengganti gigi saat mengemudi. Ketika ada program yang pasti, sangatlah penting bahwa program itu kelihatan jelas bagi setiap orang yang berpartisipasi dalam proses berpikir. Jika seorang pemikir tahu bahwa sesi topi hitam akan berjalan dengan sangat singkat, dia akan merasa kurang terdorong untuk memasukkan sisipan topi hitam karena takut bahwa sebaliknya suatu pendapat akan berlalu. Haruslah diingat bahwa sebagian besar pemikiran sebenarnya adalah gabungan antara topi hitam dan topi putih dengan emosi-emosi topi merah yang tidak diutarakan di latar belakang. Contoh,
Inilah yang perlu kita lakukan di kesempatan seperti ini. Inilah alasannya apa yang Anda usulkan tidak akan berhasil. Program Topi Biru bisa ditentukan terlebih dulu oleh seseorang yang memimpin sesi pemikiran atau bisa dirancang dengan pemikiran Topi Biru sepanjang seluruh peserta menghadiri sesi tersebut. Sekian sudah saya bacakan bab 39. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bab selanjutnya.